di mana yang menjadi saudara kandungnya Qabil tadi adalah Iklimah, dinikahkan dengan Habil, ya. Kemudian Labuda yang menjadi saudara kandungnya Habil itu dinikahkan dengan Kabil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ahwat fillah, saya Hansa Fatia Febriani. Kembali lagi di Smapi Podcast, podcastnya para santri. Check this out. Wah, ahwat fillah, gimana kabarnya nih? Semoga kapanpun dan dimanapun kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan salah satu hari raya umat Islam. Ya, tidak lain dan tidak bukan ialah Hari Raya Idul Adha. Yang mana hari raya tersebut identik dengan yang namanya berkurban. Oke, pada kesempatan kali ini Kansa nggak sendirian nih teman-teman. Insya Allah kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan tentunya nggak asing nih bagi santri SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Bapak Miftah Farid. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah bikhair, sehat. Gimana Kansa, sehat? Alhamdulillah, Kansa juga di sini sehat walafiat. Bapak lagi di mana nih Pak? Sekarang saya kebetulan lagi di Cimahi. Oh iya, semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita bincang-bincang mengenai tema yang sangat menarik ini, boleh dong Pak perkenalan terlebih dahulu tentunya agar ahwat fillah tuh makin kenal nih dengan sosok Pak Miftah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Miftah Farid. Saya adalah salah satu pengajar PAI di SMA DTBS Putri. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih teman-teman? Sekarang udah jauh lebih kenal kan dengan Pak Miftah? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan kupas tuntas mengenai Hari Raya Idul Adha. Oke deh, Bapak boleh dong Pak diceritain gimana sih awal mula diperintahkannya berkurban? Baik, Hansa izin menjawab. Pertama, sebelum kita mengetahui sejarah tentang kurban tersebut, ada satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu teks kurban sendiri. Dalam bahasa Arab ada dua istilah dalam berkurban ini. Satu kurban, qoriba yakrobu kurbanan. Yang kedua adalah udhiyah. Yang mana dua istilah ini ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya sama artinya kurban. Padahal dua istilah tadi itu mempunyai konotasi yang berbeda, sehingga nanti baiknya mungkin kita kupas salah satu atau dua-duanya sekaligus. Apa ya sejarah kurban dan apa sejarah udhiyah. Nah, yang pertama adalah kurban. Qoriba yakrobu kurbanan. Itu mempunyai arti mendekatkan diri. Yang mana maksudnya di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal apapun yang kita korbankan. Tidak hanya hewan, melainkan bisa jadi sayuran, bisa jadi baju kita korbankan kepada orang lain, bisa jadi harta ataupun tenaga yang kita korbankan demi mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut kurban. Dan dalam hal ini sejarahnya berbeda ya. Sejarah kurban ini dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Adam itu mempunyai banyak anak. Akan tetapi anak-anak Nabi Adam itu dilahirkan secara satu jodoh atau laki-laki perempuan seperti itu seterusnya. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya. Akan tetapi di sini cara pernikahannya ialah disilang. Di mana yang menjadi saudara kandungnya Qabil tadi adalah Iklimah, dinikahkan dengan Habil. Ya. Kemudian Labuda yang menjadi saudara kandungnya Habil itu dinikahkan dengan Kabil.
Nah, kan tetapi di sini Habil tidak menerima. Kenapa? Karena saya merasa wajah saya rupawan. Kenapa harus menikah denganlah budak yang biasa-biasa saja? Kenapa harus Iklimah yang dinikahkan dengan Habil? Nah, maka Habil ini protes kepada Nabi Adam. Saya tidak terima dengan keputusan ini. Terus bagaimana cara Nabi Adam menyelesaikannya? Nabi Adam membuat sayembara, yaitu dua-duanya antara Qabil dan Habil itu disuruh mengorbankan apa yang mereka punya. Nah, di sini Habil kemudian mengorbankan kambing yang besar dan gemuk. Kenapa? Karena Habil ini adalah seorang peternak. Nah, berbeda dengan Habil di mana Habil mengorbankan kambing yang besar, yang gemuk, yang sehat. Habil ini ternyata mengorbankan gandum yang busuk, gandum yang tidak bagus. Sehingga ketika dikurbankan, kata Nabi Adam, siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Nah, singkat cerita, dikurbankanlah dua benda ini ya, tadi hewan oleh Habil, kemudian sayuran atau gandum dari Habil. Nah, ternyata Allah menerima kurbannya dari Habil dan menolak kurbannya dari Qabil. Nah, setelah itu karena rasa hasud, Qabil kemudian membunuh saudaranya itu Habil. Nah, itu sejarah awal dari adanya kurban. Mungkin demikian, Kansa. Ya, begitu dia teman-teman. Sebuah kisah atau asal-muasalnya diadakannya kurban. Intinya satu ya Pak, semua tuh harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke deh teman-teman. Kita kan sekarang udah tahu nih asal-muasal kurban. Nah, sekarang Kansa mau tanya nih Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih dalam surat Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Kautsar ayat 2. Yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, pertanyaannya, mengapa di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara ibadah sholat dan juga kurban? Oh iya. Fasholli li rabbika wanhar. Itu ya. Jadi Allah menggandengkan kata sholli dengan wanhar mungkin ya. Baik, di sini ada beberapa pendapat para ulama, tapi pendapat yang paling kuat yang dituliskan para mufassir dalam kitab-kitab tafsirnya ialah bahwa fasholli di sini merupakan tanda bahwa sholat di sini bukanlah sholat wajib ya, melainkan sholat Idul Adha. Sehingga ini berhubungan dengan waktu kurban, di mana waktu kurban itu dilakukan ketika sudah sholat. Makanya fasholli li rabbika wanhar. Sholat dulu baru wanhar ya. Nah, ini menandakan bahwa kurban itu bisa dilaksanakan ketika kita sudah melaksanakan Idul Adha tersebut. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa sholli di sini adalah sholat 5 waktu ya. Jadi udhiyah itu dilakukan ketika kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan itu sesuai dengan namanya. Udhiyah itu diambil dari kata doha atau waktu duha. Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa fasholli digandengkan dengan wanhar. Kurang lebih seperti itu kan, Sa. Oke, baik Pak. Nah, kalau sekarang hewan apa aja sih Pak yang boleh disembelih sebagai hewan kurban? Nah, kita di sini bisa melihat surat Al-Hajj ayat 34. Di sana Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Nah, yang kita garis bawahi di sini bahimatil an'am. Bahwa Allah mensyariatkan udhiyah ini untuk kaum muslimin, bahkan untuk umat-umat sebelum kita juga, yang mana ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah supaya disebutkan nama Allah ketika menyembelih bahimatul an'am. Nah, bahimatul an'am itu kalau dalam istilah kita bisa dikatakan hewan ternak. Nah, hewan ternak ini terdiri dari unta, sapi, kemudian kambing. Ada yang bertanya, Pak, untuk ayam bagaimana? Bebek bagaimana? Kalau di kita kan itu istilahnya tetap hewan ternak. Ternyata kalau ayam ataupun bebek ataupun yang lainnya itu tidak termasuk dalam istilah an'am. Jadi an'am ini khusus pada pertama tadi unta, sapi ataupun kambing ataupun sejenisnya. Contoh sejenis sapi itu ada kerbau. Contoh sejenis kambing itu ada istilah Sundanya embe atau domba. Nah, itu adalah hewan-hewan yang
bisa dijadikan untuk berkurban. Demikian kan, Sa? Oh, baik Pak, jadi itu dia teman-teman hewan yang bisa kita pakai, salah satunya ada unta, ada kambing ataupun sapi dan lain sebagainya dengan syarat tertentu. Oke Pak, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah boleh kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Oke, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, contohnya mungkin seperti orang tua mungkin ya, atau kakek nenek kita. Baik, di sini juga terjadi perselisihan para ulama. Saya akan kutip salah satu redaksi yang ada dalam kitab Minhajut Thalibin. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi wala an mayyitin illam yusib biha. Jadi tidak boleh kita berkurban atas nama orang lain tanpa ada izinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita berkurban atas nama mayit atau orang yang sudah meninggal apabila mayit tersebut atau orang tersebut tidak pernah berwasiat kepada kita untuk berkurban. Jadi menurut Imam Syafi'i memang tidak sah kurbannya orang yang berkurbannya itu untuk orang lain. Baik orang lain ini masih hidup ataupun tidak, kalau tanpa ada izinnya. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena kurban ini salah satu ibadah yang membutuhkan niat. Sedangkan ketika kita berkurban untuk orang lain tanpa diketahui olehnya, maka tidak ada niatnya. Yang kedua, ketika kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, dan orang meninggal itu ya tidak bisa berniat kan? Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hukumnya sah. Salah satunya adalah Abu Hasan Al-Abadi. Menurut Abu Hasan Al-Abadi, kurban ini adalah salah satu bentuk sodako atau bentuk sedekah, sehingga yang namanya sedekah ketika pahalanya diisolkan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, contoh saya bersedekah atau saya berwakaf dan pahalanya saya hadiahkan kepada ibu saya yang sudah meninggal, kepada kakek saya atau bapak saya yang sudah meninggal, itu sah. Nah, jadi menurut Hasan Al-Abadi hukumnya sah. Karena apa? Karena hakikatnya udhiyah tersebut adalah berupa sedekah kepada orang lain. Demikian kan, Sa? Jadi menurut itu ada dua pendapat ya Pak. Ada yang mengatakan sah dan juga tidak sah. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Sekarang Pak, apakah ada larangan bagi umat muslim ketika berkurban? Sebetulnya kalau larangan yang bersifat haram mungkin tidak, walaupun memang ada yang mendefinisikan atau mengartikan bahwa nanti teks-teks yang akan saya bacakan, teks hadis tersebut diartikan sebagai hukum haram. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa idza dakhalal asyru min dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an hatta yudhhiya. Yang artinya ketika kita masuk pada 10 hari bulan Dzulhijjah, kemudian kita bermaksud untuk berkurban, maka kita tidak boleh memotong sya'rihi, bulunya, ya. Kemudian kukunya juga tidak boleh. Hatta yudhiyah, sampai kita selesai udhiyah, berkurban. Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan para ulama. Pertama, Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu mengatakan bahwa sunnah untuk orang yang hendak berkurban itu tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambut. Nah, di sini bukan hanya rambut, akan tapi misalkan bulu ketek ataupun yang lainnya juga sama, bulu kumis, jenggot itu juga sama, tidak boleh dipotong ketika kita belum melaksanakan kurban. Nah, sehingga hukumnya makruh. Oke, hukumnya makruh ketika orang yang hendak berkurban memotong kuku setelah masuk 10 Dzulhijjah nih, dari hari pertama sampai hari ke-10. Jadi makruh hukumnya memotong kuku ataupun memotong rambut. Seperti itu kan, Sa? Oke, baik Pak. Oke Pak, sekarang kan seperti yang kita ketahui nih Pak, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah nih Pak. Nah, Betul. apa saja nih Pak ibadah yang dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu? Baik, di sini saya akan membacakan 2 teks hadis ya, yang
agak mirip maknanya, cuman ada perbedaan sedikit. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyam. Min hadhil ayyamil ashar. Jadi tidak ada hari yang mana lebih diagungkan oleh Allah dan lebih dicintai ketika kita beramal di dalam hari-hari tersebut. Yaitu hari tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Terus apakah ada amalan khusus? Nah, di sini dikatakan faktiru fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi perbanyaklah engkau membaca tahlil la ilaha illallah, kemudian membaca takbir Allahu akbar ataupun tahmid alhamdulillah. Jadi anjuran di sini khusus atau tentu takbir, tahlil dan juga tahmid. Adapun ada teks hadis yang lain yang mengatakan mamin ayamin al-amalus solihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul usyar. Jadi tidak ada satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah di mana kita berbuat amal soleh. Nah, di sini dikatakan teksnya amal soleh, tidak secara khusus menyebutkan tahlil, takbir ataupun tahmid, tapi di sini secara umum mengatakan amal soleh, sehingga bisa jadi puasa, bisa jadi bersedekah, bisa jadi menyantuni anak yatim. Nah, ini sangat-sangat dianjurkan ketika kita masuk ke dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi bisa jadi kita berpuasa, bisa jadi kita takbir, bisa jadi kita tahlil, bisa jadi kita tahmid. Akan tetapi yang paling utama adalah berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah salah satu ibadah yang waktunya sangat panjang. Sebagai contoh, ketika orang berpuasa, maka bila mana misalkan siangnya dia tidur, maka tetap dikatakan bahwa orang ini sedang berpuasa, walaupun dia tidur. Misalkan dia jalan-jalan, tetap disebut orang yang berpuasa, walaupun dia jalan-jalan. Berbeda dengan zikir. Ketika orang berzikir, itu bisa jadi sejam, 2 jam, ketika dia selesai zikir, maka tidak lagi disebut orang yang berzikir. Maka yang paling bagus menurut saya adalah kita berpuasa di 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah, kemudian kita memperbanyak juga berzikir kepada Allah. Mungkin demikian kan, Sa? Oke Pak, jadi ya itu teman-teman, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, alangkah lebih baiknya kita memperbanyak ibadah. Nah, selain itu Pak, apa sih nama puasa yang disunahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah? Dan apa keutamaan dari puasa tersebut? Baik, memang ada, kalau tadi kita sudah membahas bahwa memang baik atau bagus ketika kita melaksanakan saum di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal. Nah, ada memang keutamaan khusus di mana kita saum pada tanggal 9 dan bahkan pada tanggal 8. Kalau tanggal 9 disebut Yaumul Arafah, kalau tanggal 8-nya disebut Tarwiyah. Nah, ini tanggal 8, tanggal 9 itu bagus atau sangat baik kita melakukan saum pada 2 hari itu. Kenapa? Karena memang Nabi juga pernah saum pada hari tersebut, terutama pada Arafah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa orang yang saum pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu akan menjadi kifarat 2 tahun dosanya. Dan orang yang saum pada tanggal 8 atau pada hari Tarwiyah itu akan menjadi kifarat bagi 1 tahun dosanya. Sehingga ketika kita misalkan melaksanakan saum 3 hari pada tanggal 8 dan 9, otomatis berarti 3 tahun dosa kita bisa diampuni atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu hikmahnya dari puasa tersebut. Wah, Masya Allah sekali ya Pak, ternyata hikmahnya tuh, keutamaannya tuh sangat luar biasa sekali ya. 3 tahun kita dihapuskan dosanya, Masya Allah, dengan cara hanya 2 hari puasa, yaitu puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah ya Pak, Masya Allah sekali. Ya Alhamdulillahirabbil alamin, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab ya Pak. Kan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, tentunya kepada Pak Miftah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan di podcast kali ini berguna bagi kita semua dan juga bermanfaat ya Pak. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Dan tak lupa akan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ahwat Villa yang sudah menyimak podcast dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengakhirinya, saya mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada salah kata. See you on next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah Dengar. terdengar. Sepertinya Bapak, saya terlempar, ya. sebenarnya kita ulangi lagi aja boleh Pak dari Oke, siap. nyambut Bapaknya aja gitu ya. Biar Oke, nanti siap, bisa siap. di-cut. Ya.